Ya, kita akan bahas bersama Pak Teguh beberapa saat kemudian. Kita akan mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto di urutan ketiga setelah Lula da Silva dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian apakah Anda bisa memprediksi bagaimana kemudian sikap-sikap negara di PBB ini terhadap keinginan Prabowo Subianto untuk kedamaian di negara Palestina? Ya, saya kira ini sudah menjadi satu topik yang dalam beberapa bulan terakhir ramai kita bicarakan, terutama setelah terjadi perubahan sikap di Prancis, di Inggris, dan juga di Australia. Ya, ini ya walaupun Australia bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi paling tidak perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris dan Prancis ini cukup katakanlah menjadi dukungan yang serius ya. Berarti sudah ada 4 dari 5 negara pemilik hak veto yang mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Tinggal kita memang menunggu sikap Amerika Serikat. Walaupun kita sudah sama-sama tahu Amerika Serikat pasti tetap akan membela kepentingan Israel. Dan saya kira yang perlu diyakinkan adalah Amerika Serikat juga mau menerima two-state solution itu. Jadi satu poin yang saya kira cukup menarik tadi adalah penegasan dari Presiden Prabowo dalam sesi KTT tadi, bahwa Indonesia akan mengakui eksistensi Israel sebagai satu negara apabila Israel mengakui Palestina sebagai satu negara. Saya kira itu, saya sih berharap itu bisa juga membuka pikiran pengambil kebijakan di Amerika Serikat bahwa mereka masih bisa menjalankan kewajiban katakanlah mereka terhadap membela Israel bersama dengan mengakui kemerdekaan Palestina juga. Baik, ini ada sentimen nggak Pak Teguh ketika setelah 10 tahun belakangan Indonesia tidak pernah hadir dalam sidang PBB begitu ya? Apa kasarnya ujuk-ujuk Indonesia meminta perdamaian Palestina sementara 10 tahun yang lalu Indonesia tidak pernah hadir begitu? Ya, kalau soal isu Palestina kan kita tidak pernah tidak hadir. Untuk isu Palestina kita selalu hadir. Yang tidak pernah hadir itu kan Jokowi selama 10 tahun. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi saya kira itu juga hal yang baru ya, kehadiran Presiden secara langsung dan dia menyampaikan itu secara langsung. Nah, tapi tadi saya katakan itu, peranan Indonesia sangat besar dalam mengubah pandangan negara-negara barat tadi, terutama 3 negara yang saya sebutkan tadi, terhadap isu Palestina. Karena selama ini mereka memang nyaris tidak memiliki sumber informasi lain yang cukup meyakinkan. Kebanyakan tentu dari media barat, kemudian juga kebanyakan tentu dari negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan aliansi dengan katakanlah kelompok negara barat. Nah, di kalangan negara-negara Timur Tengah ini kan isu Israel-Palestina ini juga kontroversial ya, karena mereka tahu bahwa Israel melakukan kekerasan terhadap Palestina dalam hal ini Gaza sejak Oktober 2023. Tetapi mereka juga memahami bahwa ada kelompok garis keras juga di Palestina itu yang kadang-kadang juga menjadi persoalan bagi katakanlah lingkungan kawasan di Timur Tengah. Ya, Pak Teguh, ini rombongan sejumlah negara sudah tiba di markas besar PBB yang sesaat lagi kita akan dengarkan bersama begitu ya. Ketika tadi Pak Teguh mengatakan satu negara belum ikut setuju dengan 4 negara lain yang memiliki veto begitu ya. Kok rasanya jadi optimis begitu. Tapi rasanya pesimis itu tidak tidak patut begitu.